Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jazakallah khairan atas Jazakumullah pembahasannya khairan. ya. Cukup komprehensif ya, tapi bikin penasaran gitu ya. Nanti ada beberapa teman mungkin ada yang mau bertanya. Nanti dipersilakan dulu. Nanti juga saya ada beberapa pertanyaan Ustaz nih terkait dengan Badiuzzama Said Nursi ini. Karena saya baca banyak sekali tadi skripsi kemudian juga tesis ya yang membahas tentang berbagai pemikiran khususnya dalam hal ini adalah pemikiran dari pendidikan agama Islamnya Said Nursi dan karakter atau ciri khas utamanya itu memang terkait dengan integrasi ya, integrasi antara ilmu agama dengan ilmu dunia lah ya kita sebut ya, jadi dengan sains lebih tepatnya gitu ya. Ini menurut saya menjadi hal yang penting ya, dan sangat penting sekarang ini. Kenapa? Kalau kita lihat ya, kenapa muncul pemikiran tentang integrasi ilmu agama dengan sains, karena memang beliau itu Said Nursi itu beliau hidup di masa ya masa-masa kolonialisme dan juga Perang Dunia Pertama gitu ya. Jadi ini menarik nih. Saya berikan kesempatan yang mau bertanya Seth nih ya, terkait dengan materi hari ini ya. Nanti kalau tidak ada mungkin saya juga akan bertanya. Nanti yang teman-teman semuanya boleh bertanya di apa di chat Oh, room langsung juga. hari Silakan. Selasa kemarin. Ya, enggak? Ini agak salah ini. Baik, ini San. Mungkin dari saya dulu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ya. Nanti boleh langsung direct langsung nanya ya. Tadi Pak Ali Sodikin apakah mau bertanya? Tadi nanti boleh di unmute lagi ya, dibuka kameranya ya. Saya Hasbi, saya mau bertanya nih terkait dengan tadi sebenarnya tadi kan karakter utama atau pemikiran utama dari Said Nursi terkait dengan pendidikan itu kan integrasi antara ilmu agama dengan sains ya. Mungkin bisa diberikan contoh, tadi sudah ada beberapa sih yang mungkin yang lebih istilahnya itu praktikal ya, praktikal dalam artian itu seperti apa sih sebenarnya dalam prakteknya untuk menggabungkan mengintegrasikan antara ilmu agama dengan sains. Nah, itu pertanyaan pertama tuh. Jadi seperti apa sih sebenarnya mungkin misalnya nih ya, kan misalnya Naqib Alatos juga bicara tentang Islamisasi sains misalnya, kemudian juga Al-Faruqi juga sama gitu ya, dan beberapa tokoh yang lainnya. Nah, karakter utama dari Badiuzzama Said Nursi itu seperti apa sih? Ya, apakah beliau juga memang terkait dengan ya kalau kita orang Indonesia menyebutnya itu anak zaman ya, anak zaman itu artinya pemikir-pemikir itu memang tidak lepas dari perkembangan ya kaitan dengan sekularisasi di Turki dan lain sebagainya. Ya mungkin pertama dulu seperti apa nih Pak Tasmin nih kira-kira nih silahkan. Baik, syukran, jazakumullah khairan. Jadi begini, kalau tadi gagasan Said Nursi untuk mendirikan Madrasah Az-Zahra itu, ya meskipun batu pertamanya diletakkan, tapi tidak bisa diteruskan karena kondisi di Turki ya, pecah perang dunia satu, setelah itu mau lanjutin lagi, tapi masa akhir Turki Osmani kondisinya tidak memungkinkan. Republik Türkiye didirikan dan semua madrasah ditutup pada saat itu sehingga dalam praktiknya madrasahnya atau universitasnya itu tidak jalan sebenarnya. Tapi ide-ide itu, idenya beliau itu dituangkan dalam Risalah Nur ya, bu karya-karyanya itu. Eh, ya seperti apa integrasinya? Itu ada namanya istilah makna harfi atau perspektif harfi. Jadi Ustaz Said Nursi menggunakan ada dua istilah dalam Risalah Nur itu. Ada makna ismi, ada makna harfi. Eh, makna ismi adalah eh, satu benda ya atau sesuatu menunjukkan dirinya. Itu makna ismi. Misalkan kita melihat ciptaan Allah ya berupa apel ya. Kita melihatnya itu apel itu dengan makna ismi ya. Melihat zatnya apel itu ya kita jelaskan dengan ini karena ini buah apel dari benih benih apel disiram terus
ditanam bijinya jadi pohon. Setelah itu pengaruh apa namanya matahari, air dan sebagainya. Ya, penjelasannya iya, menurut ilmu pengetahuan gitu. Nah, itu kan makna ismi, hanya melihat zatnya dan penjelasan hukum kausalitasnya saja. Nah, sementara perspektif harfi yang digunakan Said Nursi adalah ada makna harfi itu adalah melihat sesuatu, tapi di balik sesuatu itu ada pembuatnya, ada penciptanya. Nah, Isa Said Nursi selalu melihat sisi itu. Ya. Jadi kan kitab alam sebagai ciptaan Allah, ya. Beliau melihatnya dengan perspektif harfi itu, maksudnya ketika melihat tumbuhan, ketika melihat binatang, oke, secara ilmiah penjelasannya oke ada, tapi jangan lupa ada penciptanya. Semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama ditekankan oleh Ustaz Sainus itu perspektif harfi itu. Karena dalam satu ungkapannya kata beliau, selama saya belajar selama 40 tahun, ada 4 kata yang saya pelajari katanya. Yang pertama itu niat, yang kedua itu nazar, nazar itu ya cara pandang, yang ketiga makna ismi, yang keempat makna harfi. Ini penting sekali. Cara pandang terhadap sesuatu ya, melihat Mhm. ciptaan Allah hanya untuk zatnya sendiri dengan makna ismi atau dengan makna harfi. Ya, penjelasan ilmiah oke, tapi di balik itu kan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu kita dapatkan dalam Risalah Nur ya, pembahasan seperti itu. Banyak sekali contoh-contoh yang dari alam semesta dan sebetulnya ini juga penjelasan Al-Qur'an ya. Banyak sekali pembahasan tumbuhan, binatang dan sebagainya dalam Al-Qur'an dan kesimpulannya ya itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang digarisbawahi oleh Ustaz Said Nursi. Dan dalam praktiknya juga eh, bagaimana outputnya ini adalah ide-ide Said Nursi yang dituangkan dalam Risalah Nur itu dipelajari di Turki itu namanya ada asrama-asrama namanya dersane ya atau disebut Madrasah Nuria semacam pesantren mahasiswa di mana mahasiswa tinggal di sana dia belajar ilmu agama di asrama tapi dia kuliah di luar Hmm. dalam bidang berbagai bidang ada yang dari kedokteran ada yang dari ekonomi ada yang dari teknik dan sebagainya semuanya itu belajar ilmunya masing-masing ya dia menjadi handal dalam bidang teknik kedokteran atau yang lainnya tapi dalam hal keagamaan juga dia mendalami melalui Hmm. karya-karya Said Nursi dan melalui pesantren mahasiswa yang ada sehingga memiliki dua sayap tadi ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu dalam praktiknya sampai sekarang dijalankan sehingga para murid Said Nur yang disebut Tullabun Nur itu ya memiliki keahlian dalam bidang tertentu banyak sekali ya kedokteran apa namanya ekonomi dan yang lainnya tapi mereka juga memiliki pengetahuan tentang agama dan lebih lebih jauh dari lebih itu mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupannya sebagai seorang ilmuwan. Dua hal itu Pak Misno mungkin saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Wallahu alam. Ya, terima kasih, Ustaz Zul ya. Ini nanti kalau ada teman yang mau bertanya, boleh silakan langsung open mic-nya. Ini menarik nih. Tapi tadi sebenarnya yang di awal yang saya takjub itu adalah terkait dengan tadi ya, buku-buku dari Said Nursi ya. Sebenarnya ada berapa sih beliau itu menulis berapa buku, kemudian pemikiran-pemikiran yang paling utama dari buku-buku itu kemana nih sebenarnya nih? Apakah tadi ke memang kaitan dengan sains atau kaitan dengan ilmu agama, bagian mungkin akidahnya, syariahnya, fikihnya, atau mungkin tazkiyahnya, atau seperti apa nih? Ada berapa buku sebenarnya? Termasuk juga mungkin nanti boleh dijelaskan juga penerbit dari Risalah Nur yang ada di Indonesia ini sudah menerbitkan berapa buku? Itu mungkin untuk memotivasi nih teman-teman yang sedang
sedang nulis skripsi atau tesis atau sedang nulis buku nih. Jadi Badiuzzama Said Nursi ini berapa berapa buku sih ditulis, kemudian tema-tema utamanya apa saja, dan yang sudah diterbitkan di Indonesia ini ada berapa? Silakan Ustaz Tasbi. Baik, syukran. Jadi terkait dengan karya-karya saya Nursi, tadi dalam presentasi sempat saya sebut, ada kalau bahasa ini 130 risalah. seratus Mhm, tiga puluh risalah itu sebenarnya satu risalah itu bisa dikatakan satu bab. Ada mhm, buku Al-Kalimat itu ya eh, 33 bab. Nah, itu dari 133 itu 33 babnya, 33 risalahnya itu ada dalam satu buku. Karya-karyanya beliau kalau bahasa Turkinya ada 12 jilid, dan sebenarnya dalam penulisan Risalah Nur itu ada dua periode. Ada Said Lama bertepatan dengan masa Turki Osmani. Said Nursi menulis misalkan pada tahun 1910 ada buku Al-Muhakemat, semacam panduan menulis buku tafsir. Ada bukunya mhm, beliau Kızıl İcaz, ilmu mantik. Beliau nulis juga dalam ilmu mantik. Kemudian ada bukunya Said Nursi Al-Munazarat. Jadi diyalog Said Nursi dengan masyarakat di Turki Timur ketika terjadi konstitusi kedua di masa Turki Osmani pada tahun 1908. Nah, hasil bincangan itu dituangkan, ditulis dalam buku Al-Munazarat, semacam debat atau dialog antar Said Nursi dengan masyarakat. Jadi ide-ide tentang politik dituangkan dalam Al-Munazarat. Kemudian ada bu pidatonya Said Nursi, namanya Hutbe Şamiye, yang beliau sampaikan di Damaskus pada tahun 1910 atau 11 ya, di Masjid Umawi yang baru saja dibebaskan ya, itu di Masjid Umawi beliau menyampaikan pidatonya, dan di sana membahas ada 6 penyakit yang melanda umat Islam dan memberikan solusi. Nah, itu juga menjadi satu buku ya, namanya Khutbah Syamiyah. Kemudian kita melihat ada buku yang beliau tulis, tadi satunya Isyaratul Ijaz tentang tafsir ya, saya ambil. Ada juga buku Al-Mathnawi Al-Arabi An-Nuri, satu buku yang ditulis dalam bahasa Arab juga. Nah, bahasa Arab juga beliau membahas tentang keimanan, masalah nubuwah, kenabian, tentang akhirat, kemujizatan Al-Quran, kaidah-kaidah tafsir, tentang ijtihad. Ya banyak sekali tema-tema yang dibahas dalam buku Al-Mathnawi Al-Arabi An-Nuri. Pernah kami cetak tahun 2009, ya sebenarnya 15 tahun yang lalu. Dan sekarang ini eh, insya Allah dalam waktu dekat mau cetak lagi. Dan buku itu sastranya tinggi sekali. Jadi kadang-kadang satu paragraf beliau membahas, tapi maknanya itu singkat dan sangat padat gitu. Ahmet Neven Nuri. Dan setelah itu, setelah beliau diasingkan di Turki Barat, yang mulai nulis buku-buku seperti Al-Kalimat, kemudian Al-Maktubat, Al-Lama'at, Al-Syu'at, ya. Ada juga buku namanya Al-Malahik, korespondensi antara Said Nursi dengan murid-muridnya. Karena di masa itu kan belum ada telepon, WA atau apa kan tidak ada. Tapi mhm. korespondensi itu surat menyurat antara Said Nursi itu disimpan dan dibukukan. Ya, semacam metode dakwah dari beliau gitu ya. Kira-kira buku-bukunya seperti itu secara umum. Adapun pembahasan, ya pembahasannya beragam, tapi kalau masalah keimanan terutama beliau membahas tentang tauhid ya, tauhid. Karena menurut beliau, karena di masa itu mungkin pengaruh dari sekularisme, ateisme, positivisme dan berbagai di dünya İslam khususnya di Türkiye itu melemahkan iman masyarakat menurut saya Nursi. Makanya beliau lebih banyak membahas tentang keimanan khususnya tauhid ya tauhid. Tapi tidak hanya ayat dan hadis yang digunakan oleh Said Nursi, tetapi juga yang tadi saya sampaikan bahwa penjelasan ilmiah atau rasional dan mengkaji ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah di alam semesta sebagai bukti untuk eh,
tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam karya Said Nursi kalau kita baca itu selalu mengajak kita merenungi ciptaan Allah. Ya, itu indah sekali ya bahasan-bahasan beliau. Selain itu tentang nubuwah juga beliau membahas yaitu kenabian. Karena menurut Said Nursi maqasidul Quran itu eh, tema-tema atau tema-tema utama dalam Al-Quran ada empat: tauhid, kenabian, al-hasyr, ya kebangkitan di akhirat, dan al-ibadah wal adalah. Jadi ibadah dan keadilan dalam maksudnya hukum had dan sebagainya. Maka Said Nursi kurang lebih seperti Al-Quran ya, pembahasannya lebih menekankan tauhid ya. Kemudian nubuwah, kenabian beliau jelaskan, tetapi ketika menjelaskan kenabian Ustaz Said Nursi tidak membahas kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara kronologis ya, kelahiran sampai wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau membahas lebih banyak dari sisi kerasulan Rasulullah sebagai eh, Rasul, membimbing umat manusia, suri tauladan bagi umat Islam, fungsi dakwanya dan sebagainya. Itu yang banyak dibahas dalam Risalah Nur. Kemudian terkait dengan hari akhir, alam akhirat itu juga salah satu tema yang dibahas dalam Risalah Nur. Kenapa ada penekanan juga untuk alam akhirat itu? Karena pada masa rejim sekuler itu eh, ada mungkin ada usaha bagaimana menghilangkan iman kepada hari akhir dari masyarakat. Begitu, ada upaya gitu. Makanya misal saya cuma menulis ada buku Risalah Kebangkitan di Akhirat itu bukti-buktinya sangat rasional ya. Tidak hanya ayat hadis tapi beliau menggunakan pendekatan Asmaul Husna seperti nama Allah Al-Adil Al-Hakam ya, itu menuntut adanya alam akhirat dan bukti-bukti nyata yang ada di alam, misalkan perubahan dari musim ke musim, dari musim misalkan musim dingin ke musim semi, misalkan musim dingin itu seperti mati, tapi musim semi itu semuanya dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, itu sebagai bukti untuk keberadaan alam akhirat. Itu juga dibahas dalam Risalah Nur. Tadi sempat saya bahas dalam hal ibadah, Said Nursi ya tentu beliau membahas sholat, puasa, zakat, ya, sedekah, haji dan sebagainya itu, tapi beliau tidak membahas dari sisi fikih. Kalau menurut beliau ya sudah banyak yang membahas fikih, tapi beliau lebih banyak menjelaskan hikmah di balik sebuah perintah ibadah. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus berzakat? Fungsinya, hikmahnya, ya semacam menanamkan kesadaran kepada kita bahwa ya kita sholat itu tidak hanya kewajiban tapi sebuah kebutuhan. Nah, gitu. Yang lain ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu dijelaskan oleh Said Nursi. Kemudian membahas juga apa namanya akhlak ya, misalkan keikhlasan dibahas dalam Risalah Nur, masalah ukhuwah menjaga persaudaraan ya, dibahas dalam Risalah Nur. Buruknya sifat tamak, buruknya sifat gibah misalkan dibahas dalam Risalah Nur juga. Jadi tentang hidup hemat, semacam ada beberapa prinsip ekonomi Islam juga dibahas dalam Risalah Nur. Jadi sangat beragam Pak Misno pembahasan dalam Ya, Risalah Nur. Tinggal ya kita banyak sekali mendalami. ya. Dan dalam hal ini, alhamdulillah, kalau buku-bukunya beliau kan dibahas Turki, diterbitkan di Turki, dan di sini ada hadir Risalah Nur Press sejak 11 Hmm. tahun. Kami terbitkan buku-bukunya Said Nursi seperti judul Al-Kalimat, Al-Maktubat, Al-Lama'at, ya. Sedang proses terjemahan ada Ash-Shu'at, dan mau cetak lagi buku Al-Masnawi Al-Arabi An-Nuri. Kemudian tema-tema tertentu yang tema-tema terkait dikumpulkan dalam satu buku saku, itu juga kami apa namanya terbitkan ya dalam bentuk buku saku seperti Mujizat Al-Quran misalkan. Sisi-sisi kemujizatan Al-Quran dari 40 aspek dibahas oleh Said Nursi, tentang mujizat-mujizat Nabi Muhammad SAW dalam satu buku. Terus ada buku terapi ma'nawi dengan resep Qurani
Dari segi pendekatan psikologisnya Said Nursi juga luar biasa. Bagaimana kita menyikapi sebuah penyakit dan musibah. Itu kalau baca buku terapi manawi itu rasanya pengen sakit gitu. Hmm. Karena saking indahnya makna di balik penyakit itu dan musibah. Itu juga dibahas oleh Said Nursi. Ada juga buku tuntunan generasi muda, ada tuntunan bagi perempuan, dan buku-buku yang lainnya begitu. Diterbitkan oleh Risalah Nur Press. Oke, banyak sekali ya. Saya tertarik sekali dan saya ingin lebih mendalami nih Sobat ini. Tapi kita kasih komentar dulu nih. Kita kasih kesempatan yang mau bertanya dulu nih. Silakan nih, ada yang mau bertanya bisa langsung open kameranya, kemudian langsung boleh bertanya langsung ya. Silakan Pak Muhammad Fadli apa mau bertanya dengan tadi yang lainnya juga. Mungkin silakan kita masih ada waktu sampai 9.30 ya saat Hasbi ya. Karena menarik nih. Tadi saya sebenarnya ingin lebih mendalami tadi pemikiran dari Said Nursi. Mungkin ada dari dua sisi Ustaz Hasbi. Yang pertama dari sisi tauhid atau dari sisi akidah. Ya, yang kedua itu dari sisi spiritualitas gitu ya. Misalnya bukunya Kang Abid misalnya yang Api Tauhid itu kan kajiannya itu sebenarnya bukan hanya tauhid sebenarnya, tapi juga bicara tentang tadi sebenarnya saya menyebutnya dengan istilah spiritualitas atau tazkiyah lah istilahnya gitu ya. Nah, Ya. pertanyaan saya itu sebenarnya pembahasan terkait dengan tauhid ini mungkin agak lebih spesifik ya. Pembahasan terkait dengan tauhid oleh Badiuzzama Said Nursi ini itu cenderung dalam artian itu pemikirannya itu kemana nih? Apakah mungkin ke salaf atau ke kholaf atau seperti apa nih? Makna atau mungkin malah punya rumusan tersendiri terkait dengan makna dari tauhid itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya saya ingin mendalami tadi tentang spiritualitas atau tentang ya mungkin apa ya kayak semacam amalan-amalan dan juga mungkin sisi-sisi ya spiritual ya. Mungkin tadi zikirnya dan lain sebagainya itu seperti apa sebenarnya Said Nursi itu karena saya baca itu banyak juga pemikiran-pemikiran beliau walaupun kita sebenarnya ke integrasi Ya. itu juga belum selesai juga tapi biar agak loncat dikit nggak apa-apa lah. Jadi seperti apa pembahasan dan juga karakter dari pemikiran tauhidnya Said Nursi. Kemudian yang kedua dari bagaimana sebenarnya dari sisi spiritualitas kaitannya mungkin dengan tokoh-tokoh yang mungkin ada ya di zamannya dan juga mungkin masa-masa sebelumnya dan juga tadi kan berbeda ya kalau di Turki kan yang lainnya itu adalah dia itu Hanafi sementara Said Nursi ini mengambilnya Syafi'i. Seperti apa nih Said? Boleh dijelaskan? Silakan. Baik. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, ya tentang tauhid. Kalau Said Nursi kan seorang ulama sunni ya, Hmm. sunni Ahlussunnah wal Jamaah. Pemikirannya ya lebih dekat Maturidin Asy'ari. Maturidin Hmm. Asy'ari Hmm. eh, ya lebih ini sama, hampir sama dengan eh, paham Asy'ari dan Maturidi ya. Kemudian beliau misalkan dalam dengan Mu'tazilah beliau mengkritik Mu'tazilah ya, mengkritik Mu'tazilah. Hmm. Terus beliau juga mengkritik Jabariyah ya. Jabariyah dua hal yang ekstrim ya, Mu'tazilah dengan Jabariyah, Hmm. tapi lebih tengah ambil pahamnya Maturidiyah dan Asy'ariyah gitu. Eh, Tentu karena mazhab Syafi'i dalam hal akidah beliau lebih Asy'ari, tapi penjelasan tauhidnya itu beliau sangat rasional, sangat rasional sebenarnya sehingga menurut saya kalau dalam Ahlus Sunnah kalau ada Imam Maturidi dengan Imam Asy'ari ya lebih menggunakan lebih rasional itu kan Imam Maturidi ya. Mungkin dalam hal itu mungkin lebih dekat ke Maturidi ya, dalam hal Hmm. uh, rasionalitas pemikiran gitu. Kemudian tentu dalam hal tauhid ya, ada beberapa pertanyaan sih di dalam buku Al-Maktubat. Beliau menjelaskan bahwa pendekatan tauhid yang dilakukan oleh ulama ilmu kalam kata Said Nursi eh, itu oke-oke saja, tapi dalam hal tertentu eh, eh, mungkin bisa dikatakan lemah atau kurang kurang ini ya, kurang kurang menarik bagi masyarakat, terlalu panjang bertele-tele mungkin dalam metode-metode yang digunakan dalam ilmu kalam.
Kalau beliau lebih condong menggunakan cara metode Al-Quran dalam hal tauhid. Dalam hal tauhid, beliau ceritakan ada memberikan satu contoh dalam buku Al-Maktubatnya itu, yaitu ketika kita ingin mendatangkan air dari kaki gunung, kita ada di sebuah desa kan tempatnya jauh. Cara mendapatkan air itu ada dua macam kata saya Nursi. Satunya di gunung itu ada mata air, kita pasang pipa, bisa membawa air dari kaki gunung ke di mana kita tinggal ya, umpamanya sebuah desa. Ah, bisa juga ada itu cara pertama. Cara kedua adalah dimanapun kita berada kita bor ya seperti di Indonesia bor air dan dapatkan air. Itu ada dua metode. Kata beliau metode yang dipasang pipa itu eh, agak jauh dan kadang-kadang tersumbat, kadang-kadang bocor, ada kebocoran, ada kadang-kadang pipa itu apa Mampet namanya ya. ada masalah sehingga air tidak Iya. sampai. Itu Heeh. metodenya ilmu kalam kata Said Nursi. Maksudnya metodenya ini agak bertele-tele dan prosesnya panjang sehingga orang mau mencapai hakikat tauhid itu butuh proses yang lama. Sementara metode Al-Quran kata Said Nursi dimanapun berada Al-Quran itu mengeluarkan air katanya. Bukti-bukti tauhid Al-Quran itu mudah sekali. Maksudnya lihat ciptaan aja, ciptaan Allah ya seperti penciptaan semut, lebah, tanaman dan sebagainya itu sebenarnya apa yang kita saksikan menjadi bukti untuk tauhid keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kata saya Musa itu metode Al-Qur'an, tidak bertele-tele ya seperti dalam ilmu kalam dan beliau Said Nursi lebih banyak menggunakan metode itu dalam risalah Nunia juga. Makanya kita melihat banyak sekali contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita beliau memberikan contoh itu dan dari situ berkesimpulan bahwa itu dengan itu kita mencapai tauhid dengan contoh-contoh yang ada mengantarkan kita kepada tauhid. Eh, Penjelasan beliau seperti itu dalam hal tauhid dan dan itu lebih mengena kata saya Nursi karena contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita itu lebih mudah orang memahaminya. Kalau seperti filsafat ilmu kalam kan itu agak panjang penjelasannya, rumit, masyarakat awam kan tidak paham ya. Malah jadi bisa jadi pusing gitu. Nah, kalau metode Al-Quran kata saya Nursi lebih sederhana Langsung gitu dan ya. itu lebih kurang untuk mencapai meningkatkan tauhidnya. Itu yang pertama. Hmm. Tentang prioritas Said Nursi atau tasawufnya, memang Said Nursi juga membahas tentang tasawuf ya. Meskipun beliau tidak mengikuti tarikat tertentu dan tidak mendirikan juga tarikat. Kadang-kadang orang Hmm. banyak yang Jadi tidak ada ya, mengira tidak Said Nursi mendirikan sebenarnya ya. ya. Hmm. Sebenarnya dalam hal sebagai pendiri tarikat dan pengikut tarikat, pengamal tarikat itu tidak. Tapi kehidupan Said Nursi sangat kental dengan yang tasawuf ya itu. Beliau mempraktikkan zikir-zikir ya, zikir-zikir, birit-birit. Ada bukunya beliau nama Hizbu Hakaik Nuriyah. Itu kumpulan doa-doa yang beliau amalkan setiap malam karena kebiasaan beliau selepas sholat Isya beliau tidur dan jam 1 malam itu bangun dari jam 1 malam sampai subuh kira-kira 4 sampai 5 jam 4 jam itu beliau mengamalkan eh, kumpulan doanya itu yang terdiri dari ada surat-surat Al-Quran, ada doa Jawshan, ada Evrad-ı Kutsiye wiridnya İmam Nakşibend, terus ada kumpulan salawat, ada doa sekine, ada apa namanya pilihan-pilihan doa dari Al-Quran dan sebagainya itu ada kumpulan doanya beliau mengamalkan setiap hari itu sehingga kita melihat spiritualitas beliau itu sangat tinggi
Dan masyarakat di sekitarnya pada saat itu merasakan itu. Beliau itu membaca doa sambil meneteskan air mata karena di pengasingan kan sempat dia hidup sendiri, kadang-kadang di gunung dan sebagainya eh, itu beliau itu luar biasa. Eh, Bagaimana beliau sholat, misalkan menghayati sholat itu cerita-cerita yang ada atau buku dalam bukunya itu beliau ceritakan bagaimana sholatnya dan sebagainya itu. Jadi bisa katakan dia pelaku tasawuf, menjalankan tasawuf, tapi tidak mengikuti cara tertentu atau tarikat tertentu. Justru beliau merumuskan satu cara, kalau dalam buku Mektubat itu, satu jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan empat pilar atau empat cara, kata beliau, yaitu el-ajz, el-fakr, el-syafaqah, at-tafakkur. Jadi ada empat cara menuju Allah. Yang pertama, el-ajz, ketidakberdayaan. Maksudnya manusia merasa tidak berdaya, ya, itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merasakan ketidakberdayaan, justru dia mendapatkan satu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga merasakan kefakiran, ya, kita merasa dirinya fakir, miskin, ya, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Yang ketiga adalah syafaqah, kasih sayang. Nah, itu juga salah satu prinsip yang dirumus oleh Said Nursi dalam hal ya semacam ma'rifat kepada Allah, yaitu syafaqah. Jadi kasih sayang, kita memiliki sifat kasih sayang ya untuk lingkungan kita, untuk sama manusia dan sebagainya. Yang keempat adalah at-tafakkur. Ya, jadi tafakkur, renungi ciptaan Allah, ya kontemplasi ya terhadap lingkungan. Sehingga kita melihat cara Said Nursi ya mendekatkan diri kepada Allah ya melalui tafakkur itu. Jadi seringkali beliau merenungi ciptaan Allah di sekitarnya, dan itu menurut beliau salah satu cara bagi seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai ma'rifatullah tadi. Kira-kira begitu Pak Misno. Oke, ya Waktu ini menarik sekali apa ya, Ustaz ya. Menarik sekali nih karena tadi kaitannya dengan apa dengan banyak hal, terutama tadi saya belum bicara tentang al-hikmah gitu ya. Kemudian juga tadi sempat menyinggung makosid juga. Tapi ada yang mau bertanya nih. Abah Suhendi kayaknya bertanya nih dari tadi dari kampus sekarang udah sampai ke Sukabumi kayaknya. Silakan Abah Suhendi nih mau tanya apa nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget ini, Pak nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas yang mau ditanyakan itu tentang pendekatan metodenya seperti apa, tapi alhamdulillah udah dibahas. Nah, sekarang untuk metode pemikiran Pak Nursi ini untuk mengenai pendidikan kan langsung mengambil dari intisarinya yaitu Al-Qur'an ya tadi dikatakan. Jadi memang Al-Qur'an itu kan lebih mudah gitu. Itu bagi orang-orang yang memang sudah kompeten. Kalau bagi orang awam kan mungkin kurang cocok. Jadi konkretnya dalam metode pendidikan agama Islam yang diterapkan oleh beliau itu Said Nursi. oleh beliau itu seperti apa? Yang pertama, kemudian yang kedua, beliau itu kan termasuk orang yang ada di dua zaman peralihan ya antara Turki Utsmani dan Mustafa Kemal Atatürk. Jadi peran beliau sebagai seorang ulama ketika melihat eh, penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin waktu itu seperti apa gitu? Apa beliau termasuk ada di zaman itu? Yang ketiga, apa beliau ada kaitannya dengan yang ada di Saudi Arabia itu siapa? Yang Wahabi itu Abdullah bin Wahab itu apakah Abdul ada Wahab. apakah ada kaitannya dengan pemikiran beliau karena beliau juga sama-sama mengambil intisari dari Al-Quran gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas Fendi, luar biasa pertanyaannya nih. Banyak pertanyaannya nih ya, satu-satu. Silakan Ustaz Lutfi, boleh langsung. Oke, baik, syukran atas pertanyaan Pak Suhendi. Yang pertama,
Bagaimana prinsip atau metode Said Nursi dalam penerapan pendidikan. Jadi gagasan Said Nursi dalam hal pendidikan Islam itu di awal saya jelaskan, awalnya kan beliau ingin mendirikan sebuah madrasah. Tapi karena kondisi sosial politik di Turki tidak memungkinkan ya apa namanya didirikan madrasah itu, sehingga risalah nurnya itu, apa yang beliau menulis itu eh, menjadi apa namanya diterapkan bukan di sekolah resmi tapi di sekolah masyarakat sebenarnya. Jadi buku-buku beliau banyak dikaji apa namanya di pesantren mahasiswa yang tadi saya ceritakan itu kan itu lembaga informal sebenarnya, lembaga informal. Tapi kalau itu sangat mengakar, di mana-mana itu ada asrama atau apa namanya madrasah nuri atau dersane itu. Sistem penerapannya di situ ya orang banyak ini membaca karya-karya Said Nursi, membaca karya-karya Said Nursi dan mempraktikkan dalam kehidupannya. Ya, mempraktikkan dalam kehidupannya adalah ya ketika baca banyak tentang tauhid, ya imannya kuat, itu berpengaruh pada perilakunya, ya perilakunya bahwa ketika dia bermuamalah ya selalu ingat bahwa semua tindakannya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena imannya kuat, muamalahnya juga baik gitu. Muamalahnya juga baik begitu ya. Jadi lebih banyak penerapan pendidikannya itu ya melalui eh, karya beliau dibaca, didiskusikan, lebih pendidikan lebih informal ya karena hasil bacaan itu. Tapi banyak yang dari masyarakat ya mulai dari yang awam sampai seorang ini seperti profesor atau manajer atau kalangan elit lah. Itu mempelajari karya-karya Said Nursi. Jadi itu berpengaruh ya. Dengan ya metodenya adalah membaca karya-karya Said Nursi, mendiskusikan begitu. Eh, tapi eh, dalam rangka dalam hal pendidikan formal, apakah itu karya-karya Said Nursi itu digunakan? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Meskipun murid-muridnya jemaahnya Said Nursi tidak mendirikan sebuah sekolah formal ya, tapi dari jemaahnya ya dari jemaahnya apa namanya dari jemaah perorangan mendirikan sekolah swasta misalkan dan prinsip-prinsip pendidikan dalam Risalah Nur itu diterapkan dalam sekolah itu. Misalkan yang tadi semacam tadabbur alam ya, eh, semacam sekolah alam kalau di sana adalah sekolah alam ya. Tadabbur alam dan sebagainya itu prinsip itu diterapkan di dalam sekolah itu. Selain itu apa namanya prinsip di Turki itu di sekolah negeri ada program semacam ekstrakurikuler itu adalah karakter building ya, membangun karakter, membangun karakter dan di situ karakter-karakter yang atau prinsip-prinsip atau ahlakul karimah, ahlakul karimah itu bagaimana caranya ditanamkan pada peserta didik, tapi dengan apa namanya semacam ekstrakurikuler ya, semacam ekstrakurikuler dan dalam hal itu eh, buku-buku Said Nursi dipakai dalam ya ditentukan temanya tentang sabar, tentang keikhlasan ya. Itu apa namanya? Per tema ya. Itu orang-orang yang mendalam Risalah Nur itu ya karena Yayasan Said Nursi di Turki semacam ada kerjasama MOU dengan Kementerian Pendidikan Turki sehingga para apa namanya para pembaca Risalah Nur itu ya khususnya dalam hal sebagai pendidik guru itu masuk kelas ya di sekolah formal itu diajarkan apa namanya sifat-sifat atau karakter-karakter Islam atau ahlakul karimah ya seperti kesabaran, keikhlasan,
terus takwa dan sebagainya itu semuanya dijelaskan di sekolah-sekolah itu. Jadi itu jadi lebih praktik. Tapi lebih umum ya kaidah atau prinsip Islam beliau itu di dipraktikkan dalam apa namanya pendidikan informasi, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana reaksi Said Nursi tentang Said Nursi kan memang betul hidup di dua periode Turki Osmanlı dengan periode Republik Turki. Dan Said Nursi sebagai seorang ulama dan seorang pejuang ya berusaha keras pada saat itu menyelamatkan Turki Osmani dari apa namanya serangan Barat ya. Pada saat itu kan Turki kalah dari Perang Dunia I, jadi negara-negara Barat masuk ke wilayah Turki, ingin kuasai Turki gitu kan. Dan masyarakat melawan. Salah satu ulama yang mengorbankan semangat perlawanan terhadap pasukan Eropa adalah Ustaz Said. Sebelum Republik Turki didirikan pada tahun 1922, Said Nursi diundang ke majelis yang dibentuk oleh Mustafa Kemal sebelum Republik diumumkan ya. Dan beliau datang atas undangan Mustafa Kemal. Dia melihat banyak sekali anggota legislatif yang melalaikan kewajiban agama khususnya sholat. Beliau diundang pidato di majelis, tapi beliau membahas urgensi sholat. Setelah memuji para dewan rakyat itu, beliau jelaskan apa namanya pentingnya sholat. Dan setelah pidato itu, sepertinya Mustafa Kemal agak setuju ya dengan pidato itu. Mustafa Kemal mengatakan, kami mengundang seorang ulama heroik seperti Anda, jangan anggota legislatif. Dalam hal itu Said Nursi mengatakan, pasha-pasha, hakikat paling agung di alam semesta ini adalah iman kepada Allah. Setelah iman adalah sholat. Orang yang tidak sholat adalah pengkhianat, kata Said Nursi. Beliau sangat berani gitu ya. Pada saat itu beliau menyampaikan itu. Dan dia melihat benih-benih sekularisme di Turki ya Pak, sudah ada di Ankara. Meskipun Said Nursi ditawari posisi pada waktu jadi anggota legislatif, dikasih jabatan uh, semacam menteri agama lah ya, atau pemimpin agama di wilayah timur, Said Nursi menolak karena dia melihat kalau gabung dengan politik melawan mereka faham sekularisme yang dia saksikan itu tidak mungkin, sehingga beliau keluar dari situ dan kembali ke kota Wan untuk beruzlah. Jadi selama 2,5 tahun Said Nursi beruzlah, maksudnya menyiapkan diri untuk menghadapi satu kejadian yang luar biasa gitu ya. Jadi faham sekularisme. Dan ketika Republik Turki dengan sistem sekulernya didirikan dan banyak kebijakan yang bertentangan dengan Islam, ya seperti undang-undang diubah, terus madrasah-madrasah ditutup dan sebagainya. Cara Said Nursi melawannya adalah bukan dengan kekerasan, memberontak tidak ada, tapi dengan dakwah, bil qalam, nulis, ya menulis karya-karyanya, itu dibaca oleh masyarakat Turki, disalin, disebarkan selama kurang lebih 25 tahun begitu. Dengan itu beliau apa namanya menyemangati masyarakat Turki untuk menjaga identitas keislamannya dan meningkatkan keimanan atau pengetahuan agama masyarakat Turki. Jadi caranya adalah dengan dakwah dan pendidikan sebenarnya untuk menghadapi sekularisme. Dan itu terbukti bahwa ya faham sekularisme itu ya setelah 25 tahun ketika ada pemilihan umum ya masyarakat yang banyak tidak pilih partai yang ada ya berganti juga, ya itu menunjukkan bahwa ya kalau dengan hanya memberontak saja atau melalui jalur politik ya kelihatannya keberhasilan sebentar, tapi dengan dakwah, dengan pendidikan dan sebagainya itu menurut hemat saya lebih berhasil sih dakwah itu. Jadi itu yang dilakukan Ustaz Said Nursi dan sampai sekarang ya karya-karya beliau dikaji dan dipraktikkan dalam apa namanya di Turki. Kira-kira itu apa namanya cara Said Nursi menghadapi sekularisme dan beliau juga menantang seperti materialisme, naturalisme, ateisme itu dengan karya-karyanya. Dari segi pemikiran
itu luar biasa. Maksudnya menghantam mereka itu. Mohon maaf Pak, jadi Itu beliau menentang modernisme yang dilantunkan oleh Pak Mustafa Kamal ini. Jadi salah satunya kan mengganti bacaan-bacaan Arab itu dengan lafal-lafal Arab dengan bahasa Turki gitu seperti azan sholat itu beliau juga termasuk menentang gitu. betul betul. Jadi sempat ezan itu di bahasa Turki kan, di minara-minara itu dikumandangkan dengan bahasa Turki, tapi beliau tidak setuju. Beliau suruh murid-muridnya meskipun tidak di minara tapi dalam masjid itu ya mereka ezankan ezan bahasa Arap dan dalam hal tulisan alfabet kan diganti dengan Latin. Said Nursi awal-awal itu mempertahankan alfabet Arab meskipun bahasa Turki ya, tapi dengan alfabet Arab. Eh, Tidak hanya itu ya secara garis besar juga beliau dengan pemikirannya itu menentang ini, menentang tadi ateisme, positivisme dan sebagainya itu beliau menantang. Itu luar biasa. Yang kedua itu, yang ketiga hubungan dengan apa namanya paham Wahabi di Saudi Arabia. Eh, Jadi ketika Said Nursi hidup kan di masa itu ada tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, ada Hasan Al-Banna di Mesir ya. Itu bisa dikatakan semasa ya, semasa. Terus berbagai apa gerakan Islam lainnya di belahan dunia Islam. Eh, Said Nursi kalau dengan seperti Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna tidak pernah ketemu, tapi dia tahu pemikirannya. Mungkin interaksi dengan melalui muridnya atau baca bukunya dan sebagainya. Untuk Ikhwanul Muslimin, beliau misalkan ada suratnya kepada pemimpin-pemimpin Ikhwan Muslimin, apa namanya, semacam memuji dakwah yang dilakukan oleh apa namanya Ikhwan Muslimin itu. Terkait dengan apa namanya eh, terkait dengan Wahabi atau Salafi itu Said Nursi itu dalam hal keseriusan beliau mereka dalam hal ibadah itu beliau setuju, tapi dalam hal misalkan eh, apa namanya misalkan menyesatkan orang-orang yang pengamal tasawuf ya, tasawuf secara keseluruhan ditolak. Ya, dalam hal itu saya Nursi tidak setuju. Ya, dan dianggap yang mereka terlalu rigid dan keras terhadap dunia tasawuf gitu. Dalam hal itu mungkin ada sisi yang setuju oleh Said Nursi memuji, tapi sisi lain ya apa namanya dalam hal tasawuf mereka sangat ketat itu, rigid itu Said Nursi tidak setuju. Wallahu alam. Iya. Oke, baik. Waktunya, terima kasih ya Pak Suendi ya luar biasa ini ya menarik ya. Saya kaitkan juga dengan misalnya Taqiyuddin An-Nabhani itu kan beda sekitar 17 tahun meninggalnya ya. Itu juga sezaman nih. Pak Ali Sadikin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama mohon izin saya off-cam nih Pak Ustadz Musna dan Ustadz Hasbi. Nah, sekarang lagi kumpul-kumpul. Yang kedua, suara terdengar nggak, Pak Dokter? Agak kurang jelas sedikit, mungkin agak lebih dekat Terdengar Pak tapi Ustadz. ya. Sebentar, saya pindah dulu. Hmm, agak kurang ini sedikit nih, silakan. Ini mahasiswa S2 kami ini Ustadz Hasbi di Staisi Rezal Pala di Oh, Magister baik. Pendidikan. Baik, nah ini saya udah menjauh. Silakan Baik, Ustadz Ali. Assalamualaikum Pak Ustadz Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi tadi sangat menarik ya apa yang sudah disampaikan terkait Syekh Said Nursi, karya-karyanya, kemudian pemahamannya yang hingga saat ini juga di Turki masih diterapkan gitu ya. Nah, ada yang ingin saya tanyakan itu, tadi sebagian juga sudah ditanyakan sama Pak Suhendi ya. Pada zamannya Said Nursi, kan beliau hidup di dua zaman ya.
Kemudian beliau juga ternyata termasuk ulama yang ditolak sama Mustafa Kamal ya. Nah, yang pertanyaan pertama itu pada zaman itu pada saat itu pastinya ada ulama eh, sekuler gitu ya, yang pro dengan pemerintahan Mustafa Kamal. Itu tuh ulamanya siapa dan pemikirannya seperti apa sampai itu bisa mengalahkan karya dan pemikirannya Said Nursi. Itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini menjadi pertanyaan pribadi sih sebenarnya nih Pak Ustadz Hasbi. Saya punya kawan di pesantren gitu ya. Beliau yang biasa kita di pesantren tadi juga sempat disampaikan bahwa Said Nursi itu bermazhab Syafi'i, kemudian tauhidnya Imam Asy'ari dan Maturidi. Tentunya tidak jauh berbeda dengan di pondok kami gitu ya. Nah, pertanyaannya ketika teman saya itu kuliah di sana di Turki hanya selang 2-3 tahun, itu begitu kembali ke pondok itu berubah. Apa yang berubah dari segi yang biasanya begini, yang biasanya dia itu sarungan, gamisan, kemudian setelah pulang dari sana, kok ini malah berubah. Ini kami sebagai orang awam yang tidak tahu sama sekali tentang bagaimana di Turki, apakah memang seperti itu gitu ya, mahasiswa yang belajar di Turki ketika pulang dari sana, yang biasanya sarungan, yang biasanya gamisan, sekarang pakai sholatnya gitu ya, itu karena mencolok banget ya ketika beliau di pesantren itu sholat menggunakan kaos kaki, celana panjang. Apakah apa sih yang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan itu? Nah, itu dua pertanyaan itu. Terima kasih sebelumnya, Ustaz Hasbi dan Ustaz Muslim. Ya, terima kasih Ustaz Ali Sadikin. Silakan Ustaz Hasbi. Baik, syukran Pak Ali Sadikin. Terkait dengan pertanyaan pertama, tokoh atau ulama siapa yang kira-kira mendukung pemerintah atau faham sekulerisme? Eh, Penerapan sekulerisme di Turki sebuah kebijakan yang bisa dikatakan top down ya, dari atas ke bawah, bukan sebuah aspirasi dari masyarakat ya. Keinginan apa namanya elit politik ya, itu dipaksa diterapkan di Turki gitu. Sehingga pada akhirnya tidak diterima oleh masyarakat sih. Tidak diterima oleh masyarakat. Tentu reaksinya juga sangat beragam. Tapi banyak tokoh ulama sebenarnya berseberangan dengan faham itu. Sampai-sampai ya ada yang digantung, ada yang dibunuh oleh rejim. Ya salah satu contoh nyata aja ada undang-undang pemakaian kewajiban topi Eropa, sampai ada undang-undangnya itu. Ada ulama yang tidak mengikutinya, nama İskilipli Atif Hoca. Beliau itu digantung, dianggap apa namanya melawan undang-undang yang ada. Gitu. Ada juga yang tidak tahan kondisi di Turki, ada yang eh, apa namanya pindah negara ya. Ada yang pergi ke Mesir seperti ada Syekhul Islam di masa Turki Osman namanya Mustafa Sabri. Mustafa Sabri, beliau itu pindah ke Mesir, hidup semasa selanjutnya hidup di Mesir. Tapi ada juga yang bertahan seperti Ustaz Zainusi meskipun kondisinya sangat sulit ya, beliau tekan di bawah tekanan, dipenjarakan dan sebagainya. Ada juga ulama lain Sulaiman Hilmi Tunahan misalkan, beliau mereka bertahan berdakwah di sana. Tentu ada mungkin ulama atau bisa dikatakan lebih tepatnya ulama usu gitu yang menyalahgunakan ulama keilmuannya itu ya sebagai pendukung sekulerisme. Eh, Kalau perorangan saya tidak satu-satu tidak ingat ya, tapi ada ulama-ulama mungkin jadi pasif ya, tidak bisa banyak berbuat. Ada Hasan Basri Cantai, orang mufasir misalkan.
Beliau juga hidup di masa itu, tapi tidak bisa banyak berbuat meskipun tidak setuju. Ada juga yang di masa beliau dijadikan sebagai apa namanya penasihat agama. Mungkin ada tokoh-tokoh yang saya tidak ingat nama-namanya. Ya, tokoh-tokoh seperti itu ya terlupakan sejarah sebenarnya, hilang begitu aja. Tapi yang justru yang konsisten dengan ajaran Islam yang sebenarnya itu yang mereka jadi dipelajari sampai sekarang gitu. Jadi nama-namanya itu saya tidak hafal ya, tidak hafal. Tapi di masa Mustafa Kemal, sesudah Mustafa Kemal ada semacam ada direktorat agama kan, direkturnya itu adalah Ahmet Hamdi Akseki. Itu temannya Said Nursi di masa Türkiye Osmanlı. Beliau jadi direktur urusan agama. Tapi itu kan bisa agak longgar ya, agak longgar setelah masa Türkiye Osmanlı. Setelah masa Mustafa Kemal. Di masa Mustafa Kemal ya dalam hal keagamaan juga apa ya? Karena agama itu dihilangkan dari publik, apa namanya untuk urusan agama juga tidak banyak dibutuhkan pejabat 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 agamanya ya, karena madrasah-madrasah kan ditutup otomatis, pelajaran agama di sekolah tidak ada lagi gitu. Eh, Mungkin hal-hal tertentu ya mungkin jadi konsultan dalam hal keagamaan mungkin ada tokoh-tokoh tertentu, tapi saya terus terang aja nama-namanya saya tidak hafal. Oke, ya cukup panjang Jadi ya, Prof. Ini ya, Ustaz Hasbi ya. eh, Tapi ada yang menarik nih, Pak Ustaz yang Hasbi nih. Hah? Ada yang menarik ini. Ada yang menarik nih. Ada kemarin tuh ada ini ya, ada video hoax atau apa gitu ya, yang katanya makamnya Mustafa Kamal Atatürk itu apa bau busuk gitu. Bener nggak sih sebenarnya? Itu banyak juga beredar di masyarakat Turki ya. Saya kurang tahu. Banyak cerita-cerita di Turki juga ada cerita seperti itu. Tapi yang benarnya saya wallahu alam saya tidak tahu. Tapi yang jelas kan dimakamkan di Anıt Kabir sekarang di bawah bumi, mungkin di atasnya itu eh, di bawah bumi, di atasnya ada batu atau semen atau apa gitulah. Hmm. Eh, Dikebumikan seperti itu. Wallahu alam. Karena ya di Turki juga untuk sejarah masa awal Republik Turki itu yang resmi ya banyak juga yang masih tanda tanya. Orang tidak berani membongkar sejarah itu karena ada keterbatasan-keterbatasan gitu. Oh iya, betul betul Nah, betul. cerita Paham itu paham. beredar juga di masyarakat Turki, tapi wallahu alam, saya tidak tahu. Iya. Oke, Ustaz Hasbi, ini Eh, waktunya udah jauh nih ya. Ini waktunya udah Oke, satu habis. lagi ada contoh, ada seorang mahasiswa yang berangkat ke Turki. Oh iya Kata betul. beliau tadi berubah Hmm. sarungan setelah pulang dari Turki tidak pakai sarung lagi gitu. Hmm. Sebenarnya begini, kalau saya perubahannya hanya masalah hal praktik sholat dan sebagainya itu ya karena di Turki ya tentu tidak ada sarung, tidak ada orang-orang pakai sarung. Nggak ada pakai Eh, sarung ya di Turki ya. Kalau justru orang Turki melihat orang pakai sarung itu aneh. Oh, kok laki-laki kayak pakai rok gitu gitu ya, karena tidak Hmm. tahu, tidak ada sama sekali tradisi pakai sarung di sana. Oh, pakai gamis? Terus gamis juga jarang. Kalau pakaian di Turki kan sudah sejak Mustafa Kemal ya bisa dikatakan ikuti cara Barat, ya pada umumnya masyarakat dipakai ya kemeja dengan celana secara umum begitu. Kalangan kalangan orang tak orang-orang religius juga begitu. Pada umumnya begitu pakaian itu. Gamis itu ya kalangan-kalangan tertentu atau tarikat-tarikat tertentu yang memakai gamis. Tapi secara umum orang Turki ya pakai celana dan kemeja. Oh. Mungkin pengaruh dari situ ya. Kalau dari segi hal pemikiran saya tidak ada perubahan. Tapi kalau contohnya tanya dalam hal pelaksanaan ibadah dengan celana kemeja, ya itu kebiasaan umum di Turki. Mungkin terpengaruh dari situ. Iya, ya, tapi mungkin lebih Pakai kaos, berbahaya pengaruh kaos pemikiran ya. sekolah itu ya kalau Turki biasa.
Padahal yang kalau lain berubah tidak bisa longgar, jadi. Eh, Ya, silakan Pak Fendi. Apa padahal lagi kalau atau padahal kalau pakai sarung itu enak, longgar, dingin loh Pak. Kalau mau dicoba aja Pak. Oh, saya pakai Pak. Di rumah saya pakai sarung Bapak. Jangan tuh Pak. Saya, Basah. saya termasuk pecinta sarung juga Pak. Saya sering pakai. Pergi ke musola, dekat rumah saya pakai sarung. Di rumah saya pakai sarung Pak. iya, kalau Sultan udah biasa pakai sarung kan, udah di Indonesia gitu ya. Tapi tadi yang penting Iya. pemikirannya juga ya, pemikirannya. Baik, terima kasih banyak nih, waktunya sudah lewat agak 15 menit nih, Saudara Smini. Menarik sekali ya. Mungkin mudah-mudahan nanti next time bisa kita bisa diskusi lagi. Terakhir mungkin dalam 2-3 menit, Saudara Smini mungkin saya juga sebenarnya pengen tahu nih, mungkin closing remark ya terkait dengan bagaimana keadaan Turki saat ini, khususnya terkait dengan pemikiran-pemikiran dari Said Nursi dan juga dari sisi ya Islamisasinya itu seperti apa sekarang ini. Silakan saya dalam 2-3 menit. Silakan, tafadhol. Oke, baik. Jazakumullah. Sebagai penutup, eh, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini juga bahwa kami ada tempat yayasan ya, yayasan semesta di Ciputat, Tangerang Selatan, dan di sini setiap malam Jumat ada kajiannya, insya Allah bagi yang mau ikut boleh. Dan kita juga ada kajian online. Tadi nanti saya kirim ke Wisnu ya, barangkali ada yang mau ikutinya. Nanti saya share apa namanya linknya. Setiap hari Ahad malam itu ada kajian online. Kemudian keadaan di Turki dan bagaimana sejauh mana pengaruhnya pemikiran Said Nursi. Eh, Kalau di Turki ya sampai sekarang faham sekülerisme itu pengaruhnya sampai sekarang masih ada. Jadi bisa dikatakan ada dua kubu ya. Ada ke masyarakat yang sekuler, tapi sekuler ini mengklaim dirinya sebagai seorang Muslim juga, seorang Muslim, tapi ya tidak sholat, tidak puasa, gitu. Gitu. Tapi kalau dikatain kamu bukan Muslim, marah dia. Saya Muslim katanya. Hmm, Model hmm. Islam KTP di sini barangkali ya. Iya, betul Eh, betul. ya. Kemudian tentu ada kalangan religius ya, kalangan religius dan kalau kira-kira 20 tahun sebelumnya di masa sebelum Erdogan itu ya di ruang publik eh, agama itu tidak kelihatan ya. Maksudnya dalam praktik kehidupan sosial atau dalam pribadi ya, ya itu dijalankan apa namanya pada masyarakat ya ada jemaahnya Said Nursi, ada tarikat-tarikat ya Naksyibandiyah, Qadiriyah, ada apa namanya ada jemaah-jemaah yang lain ya sangat aktif ya aktif apa namanya untuk jadi wasilah masyarakat Turki bisa menjalankan Islam gitu. Selain itu ada sekolah-sekolah namanya Imam Khatib ya semacam madrasah aliyah negeri seperti di sini kurikulumnya alumni-alumni dari sini juga orang yang belajar agama. Tentu di sekolah umum juga meskipun sedikit seminggu sekali 2 jam itu ada pelajaran agama ya begitu. Dalam personal dan kehidupan sosial Islam itu di apa namanya dijalankan ya. Tapi di ruang ini pemerintahan tidak kelihatan 20 tahun yang lalu ya. Dengan datangnya apa namanya partainya Presiden Erdogan dan 20 tahun terakhir itu ya kita melihat di ruang eh, publik atau di ruang pemerintahan. Misalkan dulunya acara kenegaraan misalkan eh, 20 tahun sebelumnya sebelum Erdogan itu kayak ada acara negara tilawah Al-Quran ya hampir dikatakan tidak ada gitu. Tapi sekarang alhamdulillah acara kenegaraan ya dimulai dengan tilawah Al-Quran terus sering acara-acara itu dihadiri Menteri Agama ya eh, apa namanya beliau berdoa atau memberikan sambutan dan sebagainya itu
ruang publik atau ruang pemerintahan kita melihat ya ada apa namanya hal-hal yang keagamaan masuk gitu. Dulunya juga lebih banyak misalkan di dunia politik lebih banyak dari kalangan sekuler. Ya, sekarang dengan 20 tahun terakhir itu Hubungan berarti kayak dari kalangan religius juga ya mereka banyak masuk dunia politik dan jadi anggota legislatif dan sebagainya. Kemudian di sekolah-sekolah itu ya misalkan Fakultas Teologi untuk tingkat S1 dan atas itu lebih banyak sekolah-sekolah Imam Khatib yang tadi jumlahnya lebih banyak sehingga banyak anak-anak ini anak-anak atau pemuda di Turki itu bisa mempelajari agama. Di sekolah umum juga ada tambahan Al-Quran dan Sirah Nabawiyah sebagai mata pelajaran selain mata pelajaran agama ya. Itu juga diterapkan sehingga ya dalam secara umum pengetahuan atau pengamalan agama jadi lebih baik ya di Turki gitu. Tapi ini dengan perubahan zaman ini jadi tantangan sendiri bagi kalangan pemuda meskipun dia di sekolah Imam Khatib seperti Madrasah Aliyah di sini terus dari keluarga yang religius juga namun perkembangan pemuda sekarang ini generasi Z ini ya bagi masyarakat Turki ya perkembangan terakhir itu dan tantangan juga banyaknya kalau dari kalangan religius masuk ke dunia politik tapi lambat laun setelah berkuasa ya penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi nepotisme ya itu juga ada gitu ya jadi itu jadi tantangan sendiri bagi apa namanya partai-partai yang anggotanya taat atau taat beragama atau religius itu. Kira-kira begitu perkembangan di Turki, Pak Wisnu. Mic-nya, mohon hidupkan mic-nya, Pak Wisnu. Oh, iya, iya, iya. Luar biasa sekali, Sarasvi ya, luar biasa sekali. Ini menarik sekali. Ini semakin tapi waktunya udah lewat. Tapi ini ada satu tambahan nih, Pak Sarasvi nih dari Pak Suhendi nih. Jadi katanya di sana ada wali yang usianya cuma 7 tahun. Jadi kuburannya pendek. Apa benar? Gitu, itu. Pernah dengar nggak isu di sana itu, Gimana, Pak Sarasvi nih? gimana Yang bisa di ulang lagi? Saya kurang paham. Iya, jadi di Turki itu katanya ada kuburan wali katanya yang usia 7 tahun. Jadi kuburannya itu pendek gitu, nggak panjang gitu. Benar atau tidak tuh? Oh, saya kurang tahu ya. Kayaknya Pak Ustadz Suhendi harus ke Turki kayaknya nih. Ya, baik. Terima kasih banyak ya. Nanti insya Allah kita bisa tanyakan. Nanti nomor teleponnya Ustaz Rasmi juga kalau izin boleh di-share. Nanti saya share karena beliau rajin sekali ngirim-ngirim Boleh, pesan-pesan setiap boleh, boleh. hari. Silakan. Nanti Pak Soehani bisa komunikasi langsung Boleh. lah tanya-tanya di Turki seperti apa. Baik, sekali Oke, lagi baik. terima kasih Saran, atas ilmunya, atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan next time kita bisa berjumpa lagi. Kita bisa di podcast ini ya di P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Suratul Fala Bogor. Karena tadi belum ini. Saya masih tadi kaitan dengan Maqasidul Quran, kemudian juga Al-Hikmah itu kayaknya itu juga belum digali lebih dalam nih. Mudah-mudahan Insya nanti Allah. next time ada waktu lagi kita bisa. Baik, Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita jumpa lagi di program berikutnya terkait dengan visiting practitioner atau visiting lecturer juga. Dan kita jumpa lagi di program berikutnya insya Allah Ta'ala. Dan kita tutup dengan Alhamdulillah dan doa kebaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Hasbi, Ustaz Ali Sadikin, Pak Sama-sama. Suhendi, dan yang lainnya luar biasa. Nanti kalau ada perlu nomornya Ustaz ini bisa nanti ke saya, nanti saya kasihkan nomornya. Insyaallah izin Ustaz Baik, Hasbi ya, boleh. biar bisa Mohon komunikasi termasuk juga penerbit risalah nurnya. link YouTube-nya mohon dibagi sama kami juga, Pak Misno, biar kami juga bisa share dengan yang lain. Siap, insya Allah. Ada dua, ada Insya live, Allah. ada juga yang memang hasil dari rekaman. Baik, terima kasih sekali lagi.